Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Agustian dengan NIM 341171110. Di sini saya akan menjelaskan perihal-perihal yang ada di UAS kecerdasan buatan. Yang pertama dari bab searching. Di sini graf yang dibedakan menjadi dua. Ada graf berarah dan graf tidak berarah. Teknik searching dalam kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Langkahnya adalah dengan mendefinisikan terlebih dahulu ruang masalah stage. Selanjutnya ini dari keadaan awalnya di initial state dan menuju ke tujuan. Selanjutnya ada heuristik, merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisien dari proses pencarian dalam pencarian state space. Heuristik adalah aturan untuk memilih cabang-cabang yang paling menginginkan penyebabnya menyelesaikan masalah dapat diterima. Metode pencarian heuristik yang satu adalah generate and test, pembangkitan dan pengujian. Yang kedua hill climbing, pendakian bukit. Yang ketiga best first search, pencarian terbaik pertama. Yang keempat simulate annealing. Untuk simulate annealing, yang satu adalah evaluasi keadaan awal. Jika itu tujuan, maka akan keluar. Jika tidak, lanjut dengan keadaan awal sebagai keadaan sekarang. Inisialisasi best so far untuk keadaan sekarang. Yang ketiga, inisialisasi sesuai dengan annealing schedule. Yang keempat, kerjakan hingga solusi ditemukan atau sudah tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan ke kondisi sekarang. Yang kelima, best so far adalah jawaban yang dimaksud. Selanjutnya logika. Di sini satu sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kesimpulan pengetahuan yang ada. Selanjutnya sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Selanjutnya sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output yang diberikan berupa solusi dari masalah sebagai hasil dari inferensi. Satu, mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal. Yang kedua, menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Yang ketiga, presentasian pengetahuan yang perlu untuk melaksanakan masalah tersebut. Yang keempat, memiliki teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Jadi, untuk mendeskripsikan masalah dengan baik, harus satu, mendefinisikan satu ruangan keadaan. Yang kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Yang ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan. Yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Selanjutnya, misalkan permasalahan dalam permainan catur, maka harus ditentukan satu posisi awal pada papan catur. Yang kedua, aturan-aturan untuk melakukan gerakan aturan ini sangat berguna menentukan gerakan suatu bidak, yaitu melangkah dari satu keadaan lain. Misalkan untuk mempermudah menunjukkan posisi bidak, setiap kotak ditunjukkan dalam huruf A, B, C, D, E, F, G sampai H pada arah horizontal dan angka 1, 2, sampai 8 pada arah vertikal. Selanjutnya, machine learning. Mesin learning dapat memungkinkan komputer memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia, seperti mengenali tulisan, mengenali wajah, mengenali suara, dan lain-lain. Bahkan, mesin learning dapat memprediksi ribuan bahkan jutaan data berdasarkan pola-pola yang telah ada pada data sebelumnya. Terdapat banyak keunggulan dalam mesin learning yang dapat membantu meringankan tugas manusia sehingga waktu dan biaya yang digunakan pun lebih efisien. Satu, sistem yang otomatis. Dua, mengidentifikasi tren dengan mudah. Dan yang ketiga, memudahkan operasional. Mekanisme apa yang membuat machine learning berbeda dengan pendekatan lain dalam membangun kecerdasan buatan? Yaitu ada data, ketergantungan hardware, feature engineering, pendekatan penyelesaian masalah, waktu eksekusi, kemudahan interpretasi. Selanjutnya, salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dibuat dengan pendekatan machine learning.
Yaitu saya mengambil contoh di sini ada Facebook. Facebook memperhatikan dan mencatat aktivitas obrolan, suka dan komentar Anda serta waktu yang Anda habiskan untuk jenis kiriman tertentu pembelajaran mesin belajar dari pengalaman Anda sendiri dan membuat saran teman dan halaman untuk profil Anda. Teknologi ini dipadukan dengan prediktor dalam menebak hal-hal yang disukai oleh pengguna platform tersebut melansir dari website resmi Facebook. Perusahaan mengelola triliunan postingan untuk ditampilkan kepada 2 miliar lebih pengguna. Facebook membangun sejumlah post dan beribu sinyal dalam memilih postingan yang sesuai dengan penggunanya. Mungkin segitu cukup materi yang bisa saya tulis atau saya kumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.